Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile dulu. Kita cari tahu apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik nggak nih sama kamu ya gitu. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi 5 file yang untuk bisa kamu pilih salah satunya ya. Nah, mana tahu ya, di saat ini Taurus kamu sedang naksir sama lebih daripada satu orang, nggak apa-apa, langsung aja ya, energinya ditarik di sini. Tetapi dengan syarat bahwa satu orang tuh satu file. Jadi jangan satu orang, ya udahlah semua filenya aku pilih gitu. Jangan, nanti kamu bingung. Karena bisa aja file pertama bilangnya enggak suka ya, nggak ada naksir. Nanti bisa aja file kedua ternyata naksir, kan bingung sendiri kamunya kan. Nah, maka daripada itu satu orang pilihlah satu file, tidak lebih ya. Nah, ini ada 5 file, jadi mana tahu kamu ada naksir 5 orang, ya udah sekalian ini untuk si Tono, ini untuk si Abraham misalnya ya, ini untuk si Michael ya, ini untuk si Joko ya. Ini untuk siapa gitu kan. Nah, di sana. Oke, baik. File pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mana tahu kamu bingung nih, aku mau pilih file yang mana ya gitu. Boleh ya, kamu pause aja dulu videonya. Terus kamu terhubunglah kepada intuisinya kamu ya, untuk bisa kamu pilih yang mana ini salah satu di antara kelima filenya. Oke ya, nah mari untuk menghemat durasi akan langsung saja memulai membacakan dari file yang nomor pertama. Oke, nah apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik nggak nih sama kamu? Maka ini jawabannya, ada Knight of Pentacles, berikut ada Page of Pentacles, reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Ace of Swords. Nah, bagi kamu yang memilih file pertama, mari lihat, belum sih, kayaknya nggak ada nih rasa naksirnya dia sama kamu, nggak ada gitu ya. Jadi kayak masih biasa-biasa aja nih perasaannya dia, hanya seperti melihat seorang wanita, seorang pria, ya udah gitu aja, hanya kayak melihat manusia gitu loh. Jadi mana tahu nih kalian rekan kerja, maka dia hanya ngeliat kamu ya sebatas rekan kerja aja gitu. Mana tahu kalian ini tuh tetanggaan, ya udah dia hanya ngeliat kamu sebagai salah satu di antara sekian banyak tetangganya dia gitu ya. Jadi ya nggak ada sesuatu yang istimewa ya hadir dalam diri seseorang ini tuh ke kamu gitu loh. Jadi ya kasar-kasar katanya nih, ya kamu aja yang naksir sama dia kalau dianya masih belum gitu ya. Jangan kecewa ya. Jangan kecewa. Karena juga kebetulan gini, mari lihat ya. Seseorang ini tuh nampaknya ya, ini tuh memang belum punya niatan untuk terlibat dalam hubungan cinta-cintaan. Belum. Gitu loh. Memang belum ada minatnya dia ke arah sana. Bukan satu hal yang penting. Memang bukan ada tujuannya dia cari pacar gitu. Ngeliat bukan sebab karena kamu kurang cantik, kamu kurang macho, ya, kamu kurang baik, kamu kurang gentle, bukan. Ini bukan ada perkaranya tentang apa yang salah di dalam dirinya kamu. Bukan, tapi memang dianya aja lagi tidak berminat pada hal yang demikian. Itu ya, jadi kamu jangan kayak malulah aku sendiri yang seneng, terus aku ini tuh salahnya apa ya, apa gara-gara keteknya aku yang bau gitu ya misalnya ya. Bau asem gitu. Enggak, ternyata malah di sini tuh enggak ada urusannya ke arah sana. Ya dianya aja yang belum membiarkan dirinya untuk terlibat ya dalam sensasi perasaan seneng, suka, naksir, cinta gitu ya. Jadi karena dia hanya, kan ada beberapa kayak gitu ya, yang ngelihat laki-laki ya kayak ya ngelihat laki-laki aja gitu, ngelihat perempuan ya hanya ngelihat perempuan aja gitu di sana.
Dan mari lihat-lihat orang ini tuh memang kok agaknya susah ya dibuat seneng ya. Susah. Gitu loh. Nggak yang langsung lihat orang pantang putih sedikit, wih naksir dah gua. Pantang mengaromai parfumnya laki-laki yang wangi surga gitu ya, langsung kelepek-kelepek gitu. Enggak. Malah enggak kayak gitu dia pula orangnya. Gitu loh. Dan nampaknya kalau untuk bisa membuat dia senang, suka, naksir itu tuh bisa nih, butuh waktu panjang. Gitu ya. Jadi kayak melewati step-step dulu, kenalan, berteman, sahabatan gitu ya, baru pacaran. Nggak bisa, itu tuh yang kayak ketemuan sebentar, terus langsung buru-buru menggarap ke pacaran. Memang kayaknya bukan kayak gitu orangnya ini, Taurus. Itu ya, melalui fase di situ, ada prosesnya di situ. Sampai dia kemudian tersentuh hatinya dia. Supaya bisa bikin dia naksir sama seseorang. Jangankan untuk bikin orang cinta, bikin dia cinta ya sama orang ya. Jangankan bikin dia bisa jatuh cinta sama orang, bikin dia seneng, suka, naksir sama orang aja bukan perkara yang gampang. Bukan. Nah gitu. Nampaknya ini orang memang juga lagi fokus ya kepada diri dia sendiri. Gitu. Di saat ini tuh studi, karir, bisnis, uang. Ini yang menyita energinya dia. Cinta-cintaan, asmara, urusan nanti. Gitu ya. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu Taurus yang memilih file nomor 1. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi ya. Baiklah, mari akan lanjutkan untuk membaca file nomor 2. Apakah orang yang saat ini sedang kamu taksir, naksir balik nggak nih sama kamu? Nah, jadi di sini ada King of Cup reverse, kemudian ada Six of Wands reverse, dan berikutnya ada energi dari The Star. Nah, kalau Mari lihat begini. Nampaknya memang ini orang juga belum ada ya perasaannya dia sama kamu, belum. Nah, tapi bisa-bisa gini ya, lah kayak gimana dia mau naksir? Gitu ya, interaksi kalian berdua juga boleh ini nampaknya belum ada atau sangat amat sedikit sekali. Gitu. Jadi nampaknya orang yang memilih file nomor 2 ini tuh bisa aja kamu ternyata jadi secret admirer-nya dia ya. Diem-diem seneng, diem-diem suka. Kadang-kadang kan kita mau kayak gitu ya. Orang yang baru kita lihat, namanya pun kita nggak tahu. Kan gitu ya. Tentang siapa dirinya sangat minim sekali kita ngerti gitu ya. Tapi udah kayak perasaan ada aja, rasa naksirnya gitu ya. Jangan-jangan begitu nih orang yang memilih file nomor 2. Ya kamu ngobrolnya juga nggak pernah, ya gimana bisa datang rasa naksirnya dia sama kamu gitu ya. Ya kalau kamu mungkin mampu gitu ya, hanya nengok orangnya aja beberapa kali sudah langsung gimana gitu ya, kesengsem gitu kan. Tapi ternyata orang ini tuh ya nggak demikian gitu loh. Dia harus ada dulu nih keakraban, baru nih bisa gitu loh. Baru dia bisa datang rasa senang, suka, naksir gitu ya. Baru di sana. Tapi kalau kamu misalnya nih menampilkan dirinya kamu kepada dia ya, ada fase perkenalannya, ada fase kayak ngobrol-ngobrol seperti sahabat. Bukan berarti di sini tuh tidak terbuka kesempatan jika kamu punya hubungan lebih daripada hanya sebatas kenalan dengan dia ya. Lebih daripada sebatas temenan sama dia. Bukannya tidak terbuka peluang ke arah seperti itu. Nah tapi kalau kamu nggak datang deketin dia, ini nggak akan mungkin terjadi. Nggak akan mungkin bisa terjadi. Gitu loh. Nah kalaupun ada interaksi kalian, tapi itu tadi minim. Berarti artinya harus ditambahkan sedikit lebih banyak lagi nih interaksinya kalian. Gitu ya, kamu harus ngelakuin setidaknya sesuatu yang kayak tesnya itu loh, kayak ahanya itu
semacam misal kamu merubah penampilan gitu ya, yang tadinya kamu nggak pakai parfum, cobalah pakai parfum. Misal tadinya ini tuh kamu selalu hanya bajunya itu tuh pakai baju warna gelap misalnya, coba pakai baju yang warna terang. Pancingan yang seperti itu, kalau sudah berinteraksi saat ini ya, ini hal-hal sedikit aja nih itu untuk menyentil dia gitu. Yang tadinya nggak pernah bertegur sapa, mulailah hai halo gitu ya, kayak atau senyum gitu ya. Salamannya kita orang Asia itu kan ada ya, kayak sedikit menunduk gitu kan, ada kan, kita itu kan anggukkan kepala, senyum gitu ya, menatap langsung ke mata, kan itu kan kita orang Asia kan, terutama orang Indonesia. Tapi nggak tahu lah Mari ya, apa itu budaya Indonesia ya, tapi kalau di keluarganya Mari ya, budayanya Mari, kebetulan Mari Tionghoa ya, ada sih seperti itu gitu loh. Salaman nggak mesti salaman gini ya, tapi secara gestur gitu, gestur matanya kah, senyumannya, anggukannya gitu ya. Nah di sana hal-hal yang kecil-kecil aja kamunya sama si dia, nanti dengan kamu berpenampilan beda, bisa kayak yang ketangkep secara lebih apa itu namanya, eye catching ya gitu ya istilahnya ya, ketangkep mata secara gampang gitu. Yang begitu-gitu aja tuh kamu buat, harusnya sih berhasil gitu. Jadi kayak, atau kalau kalian rekan kerja, jangan hanya sebatas ngomongin seputaran pekerjaan saja ya, pancing dengan obrolan lain gitu loh kalau ada momennya gitu ya. Misalnya parfumnya kamu lebih wangi ya hari ini, mereknya apa sih tuh, misal gitu aja. Nah biar ada pancingan obrolan yang lebih santai, nanti di situ tuh bisa tuh menyentuh hatinya dia, karena ini orang baik ya sebenarnya, maksudnya dia tuh hangat, bersahabat gitu ya, lembut hatinya gitu loh. Ini orang nggak keras ini hatinya, nggak payah-payah ini untuk dipancing hatinya, dia punya perasaan seneng, naksir, suka, bahkan cinta sama kamu. Nggak payah-payah ini kalau Mari lihat gitu ya. Ini orang nggak jaim-jaimnya ini. Nanti kalau kamu bersikap ramah tamah, dia langsung balik itu sikap ramah tamahnya gitu ya. Tapi sikap ramah tamahnya tuh yang kalem ya, jangan yang kayak petakilan gitu ya, jangan. Agak-agak kurang cocok, soalnya ini orang sudah, ini jiwanya itu tuh damai, jiwanya ini tuh di dalam ya, di dalam itu tuh kelihatan dia tenang. Jadi dia hanya akan terkoneksi dengan frekuensi-frekuensi yang demikian, bukan yang frekuensi ugal-ugalan gitu ya, bukan. Ini kalem ini, maka deketin dia dengan cara yang kalem juga. Oke, baik ya. Nah jadi secara garis besarnya, apakah seseorang ini ada rasa naksirnya juga sama kamu? Maka jawabannya tidak ya, maka jawabannya belum gitu ya. Selamat mencoba lah kalau memang kamu mau punya mau ya supaya dianya itu tuh punya rasa naksir sama kamu ya. Oke lah, baik, terima kasih kamu sudah ikut berpartisipasi memilih kartu kedua, terima kasih ya. Akan Mari lanjutkan untuk membacakan file yang nomor 3. Apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik sama kamu? Nah ini dia jawabannya. Ada energi dari Ten of Pentacles reverse, berikut ada energi dari Five of Cups reverse, dan berikutnya ada energi dari Ace of Wands reverse ya. Nah kalau Madat begini ya, memang kalau untuk perasaan senang, suka, naksirnya sama kamu belum ada nih Taurus, belum ada gitu ya, masih beneran flat, masih beneran kosong dia ini ke kamu, nggak ada gitu. Nah yang ini tuh juga bukan sebab karena pesonanya kamu kurang jos ya, bukan ini tuh pun bukan karena ada salahnya kamu, tapi memang hati seseorang ini tuh lagi tertutup untuk urusan cinta-cintaan ya. Jadi nampaknya ini tuh dia lagi bersedih ini, Mari lihat. Ini lagi masa-masa kayak dia berkabung gitu.
Jadi nampaknya orang yang dia cintai ini tuh baru pergi meninggalkan dia. Jadi lagi masa berduka dia. Jadi hidupnya dia itu tuh lagi terkukung ini dalam kesedihan, lagi terbelenggu dalam kesedihan. Gitu. Jadi mau sepesona apapun penampilannya kamu ya, semempesona apapun penampilannya kamu di hadapannya dia, seramah apapun kamu kepada dia, tapi belum ngena. Pikiran dan perasaannya dia masih pada hal-hal yang membuat dia sedih ini tadi. Ini berkabung ini. Jadi maksudnya gini, apakah dia baru ditinggal sama tunangannya dia, ya, ditinggal sama suaminya dia atau istrinya dia, gitu ya, atau ini tuh bisa ya kayak ada orang tuanya dia, ya, misalnya orang tuanya maaf nih, apakah itu baru berpulang, gitu ya. Jadi ini tuh orang yang hatinya lagi bersedih banget di sini, lagi bersedih. Ada orang terdekat yang dia cintai, yang dia sayangi, dia rasa pergi meninggalkan dia. Apakah itu meninggalkan putuskah, berceraikah, ya, hanya perpindahan dari satu keadaan ke keadaan asmara lain, ya, judulnya ini hidupnya dia, atau ya tadi ada yang innalillahi wa inna ilaihi rojiun, gitu loh. Jadi ya belum ada minatnya dia ke arah-arah yang seperti itu. Belum bisa ada yang trigger dia untuk bisa mengalami cinta, ya, atau mengalami suka. Jadi ibaratnya kayak gini, bahagia bukan menjadi tujuan utamanya dia, gitu. Masih yang seperti menerima dan dalam proses melepas rasa sedih ini tadi, gitu loh. Maka kata Mari, tidak ada salahnya dengan kamu. Apakah kamu kurang cantik, kurang ganteng kah, kurang elok kah kamu, gitu ya, kurangkah jurus-jurusnya kamu untuk bikin dia geger, ya, karena dia suka naksir sama kamu. Bukan sebab itu. Fokusnya dia hanya sedang merayakan kesedihan, gitu loh. Hanya sedang merayakan apa sih itu duka, di situ lah. Jadi tidak punya atensi ke arah seneng-senengan, gitu ya, ngeliat laki-laki, ngeliat perempuan, tidak ada, gitu loh. Jadi nampaknya dia butuh dulu nih memproses pikirannya dia sendiri, perasaan dia sendiri pada apa yang terjadi dalam kehidupan pribadinya dia. Siapa sih yang nggak sedih, ya, misalnya kalau putus cinta, ya, walaupun itu tuh hanya masih sebatas pacar, ya udah, lagi mengalami itu dia, putus cinta sama pacar, batal perkawinan dengan tunangannya dia, gitu ya. Atau ada nih di rumah yang lagi sakit, bisa gitu. Pokoknya hal-hal kabar-kabar yang tidak enak lah, kabar-kabar buruk lah, gitu. Sesuatu yang bikin hidupnya dia itu tuh jadinya anyep, jadinya suram, gelap, tertutup dia pada kebahagiaan, ya, karena naksir senang suka itu tuh kan satu hal yang bahagia, ya, gitu. Tapi menurut dia belum pantas, bulan layak untuk menikmati hal itu. Masih harus menyelesaikan dulu nih dengan apa yang dia anggap itu tuh menyedihkan. Kesian sih ini orang, ya, kesian. Kesian di sana. Jadi dia bisa kayak ngelihat kamu ya hanya sebatas ngelihat manusia biasa aja, ya, sebagaimana dia ngelihat laki-laki lain, ya, sebatas dia kayak gimana ngelihat perempuan yang lain, ya, biasa-biasa aja gitu, kosong, ya, ini kosong banget, gitu loh. Dan kalau dengan orang yang seperti ini sih, Mari lihat kayaknya lama juga ini, ya, bisa mengizinkan dirinya boleh naksir, suka, seneng sama seseorang, ya. Lama ini, ya, harus sabar lah. Kalau misalnya kamu pengen, ya, punya hubungan yang lebih eksklusif dengan dia, pacaran gitu, ya, nah, harus sabarlah ngedampingi dia, harus sabarlah menunggu momen lah, ya, kalau Mari bilang,
Ini mah di-trigger kayaknya nggak ada gunanya nih. Mau di-trigger kayak gimana pun nggak ada gunanya. Nanti kamu capek sendiri, akhirnya kamu jengkel, kesel sendiri. Gitu. Payah ini kalau mau di-trigger. Gitu ya. Oke, baik. Itu ajalah yang bisa Mari sampaikan untuk teman-teman kaum Taurus yang memilih pile nomor 3. Nah, sekarang Mari akan lanjut ngebacain bagi kamu yang memilih pile nomor 4 ya. Nah, ini apakah orang yang kamu taksir saat sekarang suka, senang, naksir sama kamu? Maka jawabannya adalah sempet ada. Sempet ada ya. Ini mah bukan sebatas senang, suka, naksir aja nih sama kamu, bos. Tapi Mari lihat kamu percaya atau nggak percaya ya. Mari lihat ini tuh sudah kecinta nih modelnya. Udah kecinta nih. Jadi katakan ya, kalau cinta yang dalam itu tuh dari poin 1 hingga 10 ada di poin ke-10. Ya. Nah, orang ini ada di poin berapa, Cici Mari? Sempat ini tuh ada di poin setidaknya, kamu percaya atau nggak percaya ya, itu tuh setidaknya ada di poin 7. Cinta. Bukan hanya senang, suka, naksir. Karena atau bukan karena ya, tapi apalagi ya orang ini tuh ternyata sudah lama nih kenalan sama kamu, sudah lama ada koneksinya kalian berdua, entah itu kebetulan kalian rekan kerja atau mungkin ini adalah tetanggaannya kamu ya, jangan-jangan kan di sana, atau ini adalah pokoknya ini kalian kayak sering adalah momen-momen kesempatan kalian berinteraksi ya, ada di satu tempat yang sama, melakukan satu hal sama bareng-bareng gitu ya. Jadi Mari lihat ini tuh udah lama nih seneng sama kamu. Nah, ini ada beberapa yang bisa Mari sampaikan ya. Ini kayaknya udah 4 tahun ini dia sebenarnya suka seneng sama kamu. Jadi dalam 4 tahun ketika dia memulai rasa seneng, suka, naksirnya dia sama kamu, jadi wajar ya kemudian dia datang rasa cinta sama kamu. 4 tahun loh ya, ini udah cukup lama nih, udah memang tidak lagi satu hal yang mustahil ya jika Mari katakan dia ini tuh ada rasa cintanya sama kamu minimal di level 6 gitu loh. Jadi bacaannya Mari ini tuh nggak muluk-muluk gitu ya, karena kan cinta itu kan datang dari sering jumpa ya, sering lihat-lihatan, ada interaksinya kan. Itu kalau nggak pernah dilihat, nggak pernah berinteraksi, bullshit lah ada itu cintanya di sana ya, bullshit gitu. Nah, jadi itu dia cluenya ya. Kalau kamu masih baru-baru aja ketemu sama orang ini, misalnya kamu baru sebulan aja nih ketemu sama ini orang, berarti ini bacaannya bukan untuk kamu gitu aja ya. Ini bacaan untuk orang yang ceritanya sudah setidaknya lebih daripada 1 tahun ya, kalian sudah ada interaksinya. Di bawah 1 tahun berarti ini tidak resonate untuk kamu gitu ya, harus di atas 1 tahun ini. Mari lihat. Tapi gini, perasaan cintanya dia ini Mari nampak menurut kebijaksanaannya dia ini tuh harus dia simpen gitu loh, harus dia lepaskan gitu. Jadi kayaknya seseorang ini tuh tidak merasa ya bahwa perasaan cintanya dia ini tuh akan bisa berbalas tunai dari kamu. Entah karena apalah itu menjadi pertimbangannya dia sehingga datang asumsi bahwa perasaan cintanya dia sama kamu ini tuh adalah barang sia-sia. Seperti itu ya, nggak tahu lah apa alasannya. Entahkah saat ini kamu tuh sudah punya suami kah, udah punya istri kah, gitu ya, atau dia ternyata udah jadi lakinya orang, bininya orang, nggak tahu lah Mari entah apa alasannya. Tapi yang jelasnya dia merasa bahwa cintanya, perasaan naksir, bahkan cintanya dia ini tuh sama kamu harus dikubur dalam-dalam. Keinginannya dia untuk punya hubungan yang eksklusif sama kamu harus dia lepaskan. Gimana tuh? Ya, jadi sudah beberapa masa belakangan hari ini tuh Mari lihat dia sudah mulai dalam fase berjuang ya. Berjuang untuk ya itu tadi menguburkan perasaannya dia ini.
perasaan cintanya dia ini sama kamu, ya, menghapus pikirannya dia yang punya keinginan terjadinya hubungan istimewa antara kamu dengan dirinya. Nggak boleh, gitu dia. Jadi upayanya dia untuk melupakan keinginannya dia dengan kamu, ini tuh memang dia paksain banget ini, ya. Dia cari-cari itu alasan kenapa nggak boleh nih berharap sama kamu, gitu. Lagi sibuk dia mensugesti dirinya dia, alah mustahil Taurusnya mau. Secara Taurusnya itu tuh ya ganteng, ya cantik, ya diri ini tuh ya macam apalah gitu ya. Di situ, wah Taurus wanita karir sukses ya, pria yang sudah mapan gitu. Bagaimana mungkin Taurusnya naksir sama diri ini, gitu dianya, gitu loh. Nah, apalagi mungkin kamu memang sikapnya cukup cool ya sama dia ya, terlalu formal, atau kamu memang dingin banget sama dia ya, atau cara-caranya kamu nge-treat dia itu tuh semacam kayak kamu tidak kamu berhasil ya, kamu berhasil sama sekali tidak menunjukkan rasa interestnya kamu sama dia, gitu ya. Makanya dia kenapa bisa datang asumsinya dia bahwa satu hal yang tidak akan mungkin ya, jika kemudian rasa naksir bahkan cintanya dia ini tuh terbalas oleh kamu. Jadi ya semacam kayak ya suka-suka sendiri ya, cinta-cinta sendiri dianya. Jadi semacam itu. Ini lain pula nih model deritanya. Seperti itu ya. Baik. Jadi itu ajalah dulu ya yang bisa Mari bacakan untuk kamu yang memilih file nomor 4. Nggak usah lah panjang lebar ya. Ya orang udah jelas banget kan. Perasaan seneng, suka, naksir, bahkan cinta ya sudah ada di orang ini. Mau diulang-ulang kayak gimana lagi, nanti kamu bosen kan. Tapi ya itu. Semua ini tuh yang dia rasakan tentang kamu harus dia lepaskan, harus dia kubur dalam-dalam. Tidak boleh dia biarkan untuk mengganggu dirinya, gitu loh. Karena ini kan tersiksa ya. Dapat asumsi aja nih, nggak akan mungkin. Ini kan tersiksa ini dianya. Tersiksa. Ya nggak mungkin lah orang mau berlama-lama dalam ketersiksaan seperti ini. Lah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kok you merasa tersiksa kan gitu, nggak lucu kan? Makanya dia ini tuh berusaha untuk mewaraskan diri dia kembali, gitu loh, menstabilkan diri dia kembali. Nggak lucu, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi bisa-bisanya nih gila sendiri. Nah, di sana ya, untuk menjadi waras maka itulah harus dia tempuh jalannya, memendam perasaannya dia sama kamu dalam-dalam, melupakan keinginannya dia untuk bersama dengan dirimu, biar punya kesempatan bersama dengan dirimu ya, di hubungan bukan hanya sebatas rekanan atau apapun itu, tapi di urusan cinta-cintaan. Oke ya, baik. Terima kasih kamu sudah ikut berpartisipasi memilih file nomor 4 ya. Mari akan lanjut untuk ngebacain kamu yang memilih file nomor 5. Apakah orang yang kamu senengin ini, orang yang kamu naksir ini, naksir balik nggak nih sama kamu? Nah, di sini tuh jawabannya adalah iya. Sebenarnya orang ini tuh iya, dia punya rasa ketertarikan sama kamu. Tapi orang model kayak gini mah nyimpen. Ini nyimpen. Kalau Mari lihat, dia sesungguhnya cepetnya nih tuh. Suka seneng naksir sama kamu, cepet banget. Boleh-boleh di perjumpaan pertama, sudah ada tuh sensasi rasa seneng suka naksir ini sama kamu. Ada. Cepet gitu loh. Ya, makanya Mari bisa prediksi ini tuh dalam pertemuan pertama sudah punya nih sensasi yang demikian. Tapi disimpan. Harus disimpan katanya dia. Nggak boleh. Ini nggak boleh dia rasakan lebih lama lagi. Karena ini tuh orangnya cukup rasional, Mari lihat. Jadi ibaratnya gini, hal yang menyangkut tentang emosional, karena suka senang naksir itu kan
urusannya kan ke emosional ya, apalagi masih pertama ketemu udah langsung seneng. Apa itu? Itu kan berarti bukan melalui hasil dari pikiran ya, rasio, nalar, nggak mungkin kan. Maka ini tuh bercerita tentang perasaan hati. Nah gitu ya. Dan dia itu tuh bisa bilang, ih konyolnya, bisa awal-awal aja ketemu udah seneng gitu ya. Awal ketemu udah naksir, nggak boleh gitu. Harus pakai nalar. Apaan sih gitu. Jadi ini maaf aja, bisa-bisa dia kayak merasa malu sendiri ya ke dirinya dia. Kok bisa-bisanya dia seneng sama kamu gitu. Marah ke diri sendiri pun mau ini, karena orangnya agak keras ini, mari lihat ke diri sendiri ya, dia bisa ngata-ngatain dirinya, ya ampun bodohnya gitu ya, jengkel dia ke diri dia sendiri, apa-apaan sih gitu ya. Dan mari lihat tentu ya, rasa senang suka naksir ini tuh hanya akan sebisa mungkin ya dia usahain, hanya akan dia saja yang tahu. Kamunya mah sebagai objek yang disukai, yang disenangin ini tuh tidak boleh tahu gitu ya, jangan pernah tahu gitu, nggak boleh sana dianya. Jadi ini tuh bisa entah karena pertaruhan harga diri juga ya, pertaruhan harga diri. Jadi ini maaf nih, bisa-bisa apakah ini orang yang punya jabatan ya, ada posisi dia lebih tinggi dari kamu kah gitu, atau dia memang orang penting lah gitu ya. Dia orang penting, apakah di atasannya kamu, apakah dia owner perusahaan tempat kamu bekerja gitu ya, ataukah memang seseorang ini tuh sudah punya pengaruh kuat di sosial gitu kan. Dan bisa juga ini tuh orang yang sudah punya rumah tangga ya, dia ternyata sudah seorang istri, sudah seorang suami, dan ini mari lihat tipe setia sih, tipe setia. Jadi nampaknya kalau dia membiarkan perasaan suka seneng naksirnya ini tuh ke kamu tetap dia nikmati, bisa-bisa berbahaya katanya dia, merusak harga dirinya dia, terganggu nanti pekerjaannya dia, goyang nanti rumah tangganya gitu ya. Jadi dia memikirkan konsekuensi. Ingat ini tuh kan orangnya rasio ya, dia bisa itu mempertimbangkan konsekuensinya. Bagaimana kalau dia membiarkan perasaan ini tuh merajalela di dalam dirinya dia. Jadi ini tuh harus dicegah, tidak akan boleh ada apa-apa ceritanya dalam hubungan yang istimewa dengan kamu gitu ya. Dia akan mati-matian itu, mati-matian. Jadi dia kalau dia bersikap cool ya, terlalu dingin sama kamu, terlalu formal sama kamu, nah itu usahanya dia tuh, usahanya dia nggak boleh beramat tamah, nggak boleh lepas ini rasio ini, kemudian larut sebab diterjang sama air bah perasaan. Nggak boleh. Kamu adalah makhluk yang harus dihindari, kamu adalah makhluk yang harus dielakkan gitu ya. Jadi kayak kamu ini tuh barang panas yang harus dijauhi gitu ya. Sana. Dan kalau misalnya kamu pengen nih punya relationship lebih dari bersama dengan dia ya, atau setidaknya mungkin kamu punya ego ya, pengen banget lah ngelihat dia kayak gimana kalau dia mengungkapkan perasaan senengnya dia sama aku, misalnya kamu punya keinginan seperti itu. Agak-agaknya repot juga sih, tapi bukan berarti itu tuh mustahil untuk dilakukan ya. Ini mah soal berani-beraninya kamu aja ini. Mari lihat, berani-beraninya aja kamu ngedeketin dia, itu aja sih ya. Nekat-nekatnya kamu aja ini, nekat-nekatnya kamu ya. Tergantung dari seberapa ininya. Ini sih mah pertaruhan harga diri juga sih kalau kamu mau ngedeketin orang ini itu
Ya kalau Mari boleh saran sih ya nggak usah lah punya keinginan-keinginan demikian kepada si seseorang ini. Atau ya kalau kamu masih ngotot juga nggak apa-apa lah, kamu personal reading aja gitu. Nanti di personal reading tak ungkapin ya bagaimana caranya. Kalau di umum gini sih kayaknya kurang elok ya. Apalagi jika dia ini tuh ternyata sudah lakinya orang, sudah bininya orang ya. Kok kayaknya ndak elok juga kalau Mari ngasih saran di sini ya. Nggak tahu tiba-tiba kok moral ini tuh naik ya. Kok moralnya Mari lagi naik ini saat sekarang ya. Nah jadi ya lakukan private reading, entah itu ke Mari, apakah itu ke tarot reader manapun yang kamu anggap bisa ngebantuin kamu ya. Tapi yang jelasnya kalau hanya sebatas seneng, suka, naksir sama kamu, ada banget, ada gitu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya masih ada gitu. Hanya saja nalar logikanya dia melarang dia untuk mengakui hal itu ya, menikmati hal itu ya, menikmati perasaan senang, suka, naksir ini ya. Mampus-mampus dianya melarang dirinya terkoneksi kepada perasaannya dia terhadap kamu. Nah seperti itu ya. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 5 ya. Nah jadi ke semua filenya sudah selesai Mari bacakan. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Dan terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi memilih dan mendengarkan sampai akhir. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.